Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 34 tentang keluarnya Dajjal. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa khurujud Dajjali, dan keluarnya Dajjal adalah hak. Ya. Itu di matan ada yang kurang ya. Wa khurujud Dajjali haqqun, ditambah kalimat haqqun di situ. Baik. Kata penulis, wa khurujud Dajjali haqqun, dan keluarnya Dajjal adalah hak. Adalah hak. Di terjemahnya sudah benar ya, cuma di matanya saja. Adalah hak, benar adanya. Saya poinkan 3 pembahasan. Yang pertama, makna Dajjal. Dajjal secara bahasa dari kata Dajjal, yang bermakna al-kadhib, dusta. Dan dikatakan Dajjal sebab dia adalah seorang pendusta. Iya. Itu dari makna secara bahasa. Makna Dajjal secara bahasa. Dan secara istilah, Dajjal itu adalah sosok hakiki. Untuk seorang dengan sifat tertentu disebut sebagai Dajjal. Iya. Pembahasan yang kedua, meyakini keluarnya Dajjal. Dajjal akan keluar dan menjadi fitnah bagi manusia. Iya. Menjadi fitnah bagi manusia. Hadits-hadits yang menjelaskan bahwa Dajjal akan keluar jumlahnya mutawatir. Jumlahnya mutawatir. Ada dalam riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Dajjal itu sudah diterangkan dalam hadits Tamim bin Aus ad-Dari bahwa Dajjal sudah ada sekarang. Dia berada di sebuah pulau. Dajjal ini berada di sebuah pulau. Iya. Terbelenggu dengan rantai. Dan suatu saat dia akan keluar. Suatu saat dia akan keluar. Dan inilah yang ditegaskan oleh penulis bahwa ini adalah hal yang wajib kita yakini. Wajib kita yakini. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan tentang Dajjal tersebut. Iya. Beliau terangkan tentang fitnahnya. Beliau jelaskan sifat-sifatnya. Diterangkan sifat Dajjal, picok sebelah matanya. Matanya yang picok itu seperti apa namanya? Kismis anggur. Kemudian antara kedua matanya tertulis kafara, yaitu kafir. Bisa dibaca oleh setiap mukmin. Rambutnya keriting Dajjal ini. Iya. Dan Dajjal ini menganggap dirinya sebagai pencipta, sebagai Rabb. Karena itu dia diberi oleh Allah kemampuan memfitnah manusia. Dia mampu berpindah dari sebuah tempat ke tempat lain dengan sangat cepat di seluruh muka bumi. Iya. Dan Dajjal ini membawa surga dan neraka.
Siapa yang diajak untuk menyembahnya, dia perlihatkan surganya, dia perlihatkan nerakanya. Iya. Orang yang dimasukkan ke dalam surganya akan dia dapati neraka, yang masuk ke dalam nerakanya dapati surga. Dia fitnah. Dia mengambil bantuan dari syaitan-syaitan. Iya. Akan disebutkan dia mampu untuk berbicara kepada benda-benda mati, hewan-hewan. Iya. Dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dia membunuh seorang mukmin. Ya, mukmin ini berkata, engkau adalah Dajjal, yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mampu membaca dan melihat tanda-tanda Dajjal. Maka Dajjal membunuhnya, membelahnya menjadi dua. Kemudian Dajjal berjalan antara kedua belahan tubuhnya. Setelah itu Dajjal berkata, hiduplah kamu, hidup lagi orang itu. Iya, berdiri. Maka mukmin ini berkata, saya semakin yakin engkau lah Dajjal, yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Dajjal ingin mengganggunya, tapi setelah itu tidak mampu lagi. Iya. Baik. Karena itulah kita diperintah berdoa. Wa min fitnatil Masiihid Dajjal. Saya berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dikatakan Al-Masih sebab dia punya kemampuan itu menghidupkan. Iya. Baik. Dajjal ini akan keluar dari arah Khurasan. Dari arah Khurasan. Sebagaimana syah di dalam hadis. Dan itu masuk di wilayah Iran. Iya. Dan nanti ketika Dajjal keluar di dalam Sahih Muslim, disebutkan bahwa pengikutnya adalah 70.000 orang dari Yahudi Asbahan. Dan ini juga masuk di wilayah Iran. Iya. Karena memang tanda-tandanya Iran ini bermadhab Syiah. Dan agama Syiah itu asalnya dari agama Yahudi dibawa oleh Abdullah bin Saba. Karena itu pokok-pokok keyakinannya sama dengan agama Yahudi. Iya. Ada dua buku ditulis bagus. Judulnya Badlul Majhud fi Musyabahatir Rafidhah bil Yahud. Mengerahkan upaya dalam menetapkan, dalam menjelaskan persamaan kaum Syiah Rafidhah dengan orang Yahudi. Dari penulis dia baca buku orang-orang Yahudi dari Taurat yang mereka pegang, dan dia baca buku-buku Syiah. Dia bandingkan semuanya dengan halaman di bukunya masing-masing. Dalam pembahasan akidah saja. Iya, dalam pembahasan akidah saja, bukan di pembahasan fikih. Hanya di pembahasan apa? Akidah. Dia sebutkan sekitar 20 persamaan di pembahasan akidah. Iya. Baik. Karena itu Dajjal diikuti oleh kebanyakan orang-orang Yahudi. Sebagaimana dalam hadis. Dan Dajjal ini bisa membuat fitnah di semua negeri, di semua kota, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak masuk, tidak bisa masuk ke dalamnya. Ada malaikat-malaikat dengan pedang terhunus menjaga dua kota ini. Iya. Dan Dajjal nanti ketika dia keluarnya 40 hari. Hanya 40 hari Dajjal ini keluar. Satu harinya lamanya seperti setahun. Satu harinya. Satu hari pertama. Satu hari kedua seperti sebulan. Satu hari ketiga seperti sepekan. Ya, yang keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari kita. Ya, subhanallah, satu hari matahari itu jam sudah berputar 4 jam selama 365 hari baru matahari terbenam. Iya. Fitnah besar Dajjal ini. Karena itu disebut fitnah di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa akan turun dari langit dengan berpegang pada sayap malaikat. Kemudian Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal di pintu Lut. Iya. Baik. Jadi secara umum kita wajib meyakini keluarnya Dajjal ini. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits-hadits. Ya. Dan ketika seorang meyakini hal ini, maka dia betul-betul menjaga dirinya sebagai seorang mukmin supaya kuat di atas keimanan. Karena orang yang mengikuti Dajjal ini itu adalah kaum munafikin dan orang-orang yang ragu dalam agama. Iya, selain daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang kufar yang mengikutinya. Adapun seorang mukmin yang baik tauhidnya, dia akan tahu Dajjal itu, yakin bahwa itu adalah Dajjal. Dan Rasulullah SAW mengajarkan menghafal 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari apa? Dari gangguan Dajjal. Iya. Baik. Jadi ini yang terkait dengan keluarnya Dajjal dan beberapa pembahasan seputar Dajjal secara ringkas. Kemudian di halaman 35 seputar hukum rajam. Kata penulis, "War-rajamu haqqun," dan rajam itu adalah hak, benar adanya. Rajam adalah hak, benar adanya. Rajam itu adalah sebuah hukum yang dijatuhkan terhadap seorang pezina yang melakukan perbuatan zina dalam keadaan telah menikah. Dijatuhkan padanya hukum rajam. Dikatakan rajam karena dilempar. Dan dilemparnya menggunakan batu-batu kecil. Dilempar sampai mati. Itu hukuman untuk orang-orang yang apa? Berbuat zina. Iya. Baik. Dan rajam ini pensyariatannya ada di dalam Al-Quran. Tapi dalam ayat yang terhapus tilawahnya. Karena itu di bacaan tidak lagi tertulis. Tapi dari sisi hukum, dia dari ayat Al-Quran. Sebagaimana syah di dalam hadis. Iya. Asy-syaikhu asy-syaikhatu idza zanaya farjamuhumul battah. Laki-laki dan perempuan apabila berzina, ya, dikatakan laki-laki dan perempuan tua, maksudnya sudah menikah, apabila berzina, maka rajamlah keduanya. Itu disebut di dalam hadis. Tapi ayat itu secara tilawah di dalam Al-Quran tidak tertulis lagi. Hukum ada. Rasulullah melakukan rajam. Demikian pula Abu Bakar dan Umar dilakukan oleh para sahabat. Karena itu tidak ada yang mengingkari hukum rajam ini kecuali seorang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Iya. Baik. Jadi tentang penyebutan hukum rajam dalam pembahasan akidah, karena penerapan hukum rajam ini diingkari oleh orang-orang Khawarij. Diingkari oleh orang-orang Khawarij. Iya. Demikian pula di masa sekarang ini diingkari oleh kaum munafikin, kaum mulhidin. Ya, dari kalangan orang-orang liberalisme dan sebagainya. Padahal dia adalah ketentuan yang telah syah disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Dan memang di dalam peradilan Islam di hukum hudud dijatuhkan sanksi yang berat terhadap pelaku sebuah dosa agar supaya menjadi efek jera untuknya dan pelajaran bagi yang lainnya agar supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Iya. Jadi pelajaran berharga, dia tidak berani lagi mengulangi hal yang semisal dengannya. Iya.
Karena itu di dalam ketentuan syariat kita ada hukum-hukum hudud itu dilakukan di depan umum, disaksikan oleh manusia, seperti rajam, ya, seperti orang berzina yang dicambuk. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma," atau "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki yang berzina, cambuklah keduanya 100 kali cambukan. Itu kalau belum menikah ya. Tapi kalau sudah menikah, hukumnya adalah apa? Dirajam. Karena itu di masa Nabi ada 2 orang datang kepada Nabi. Ya. Satu anaknya terkait dengan anaknya, yang satunya lagi terkait dengan istrinya. Iya. Anak orang yang pertama kerja kepada orang yang kedua. Lalu anak tersebut berzina dengan istri orang kedua. Maka si anak ini mengaku bahwa dia berzina. Maka Nabi berkata, menjatuhkan hukum kewajiban untuk dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kemudian untuk si perempuan, Nabi mengutus sahabat bernama Unais. "Waqdu ya Unais ila imraati hadha. Fa in i'tarafat farjamha." Wahai Unais, pergilah kamu ke istri orang ini. Kalau dia mengaku berzina, maka rajamlah dia. Iya. Jadi si perempuan harus ditegakkan padanya had. Nah cukup si A mengaku berzina dengan si B. Apa si A? Laki-laki mengaku berzina dengan perempuan. Laki-laki dia mengaku, si perempuan, ya, tidak boleh dijatuhkan hukum rajam kecuali kalau ada saksi yang menyaksikan atau dia sendiri yang mengaku. Adapun sekedar kawan zinanya mengaku, itu tidak cukup. Mungkin saja dia berdusta. Iya, ingin mencelakakan orang. Jelas ya? Karena itu Nabi katakan, pergilah kamu wahai Unais kepada istri orang ini. Kalau dia berzina, maka rajamlah dia. Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia. Iya, demikian. Ya, kalau dia tidak mengaku, tidak kena hukum rajam. Tidak ada saksi, dan dia tidak mengaku. Itu namanya tidak ada bukti dalam peradilan. Iya. Perhatikannya bagaimana indahnya syariat ini. Iya. Apalagi di kaitannya dengan menjatuhkan hudud. Betul-betul didetailkan. Ada keraguan, ada syubhat, hudud diangkat. Iya. Karena itu di dalam kaidah di seputar bab hudud, asy-syubhat tadra'u al-hudud. Iya. Nah, atau al-hudud tadra'u bisyubhat. Hudud itu diangkat, dihilangkan karena adanya apa? Syubhat, keraguan. Harus meyakinkan dengan bukti atau dengan pengakuan. Iya, dengan pengakuan. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan hukum rajam. Suatu syariat yang agung. Ya. Kalau dia melakukannya, dikatakan jangan kalian merasa kasihan dalam agama Allah. Ya, itu dilakukan karena ini penetapan hukum. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaknya siksaannya disaksikan oleh sekelompok dari kaum mukminin. Ya. Karena itu ada yang dirajam di masa Nabi Ma'iz dan perempuan dari kaum Midiyah dirajam. Ya. Dirajam oleh kaum mukminin. Ini memberikan efek jerah. Memberikan efek jerah. Jelas ya? Maka di sini, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwa penetapan hukum rajam ini adalah suatu hal yang ada di dalam agama kita. Iya. Dan belakangan ini musuh-musuh Islam, kaum munafikin selalu menghantam umat Islam dari arah penegakan hukum-hukum hudud ini. Oh, hukum Islam terlalu kejam. Iya. Itu ucapan-ucapan yang tidak mengerti
kemanusiaan dan tidak mengerti bagaimana mewujudkan keamanan dan rahmat di tengah manusia. Iya. Hukum Islam keadilan sesuai dengan perbuatan orang tersebut dan memberikan efek jerah. Iya, memberikan efek jerah. Nah, berbeda dengan hukum-hukum yang ada sekarang ini. Lihat saja orang mencuri, membunuh. Ya. Korupsi palingan dihukum beberapa tahun. Ya, setelah itu lepas. Ya. Dalam peradilan Islam, orang yang mencuri harta umum itu bisa dihukum sampai mati. Hukuman mati. Ya. Sebab ini terkait dengan harta umum. Tidak digampangkan. Ya. Membuat video-video porno kemudian disebarkan. Ya. Paling dinasihati aja, datang kantor polisi, jangan diulangi lagi, panggil orang tuanya. Hah? Sudah membuat kerusakan di mana-mana. Ini harus diberi takzir yang seperti ini. Hukuman yang berat. Ya. Agar supaya tidak menimbulkan kerusakan. Karena itu adil sekali. Dan menciptakan keamanan di tengah manusia. Orang yang membunuh, dia menumpahkan darah orang, maka ditumpahkan juga darahnya. Seimbang. Oh, jangan dia pikir kenapa dia dibunuh. Harusnya dipikir orang ini telah melayangkan nyawa manusia. Iya. Telah melayangkan nyawa manusia. Baik. Dan membahas tentang hukum hudud. Ya. Dan keindahan syariat dalam hal ini pembahasan yang perlu waktu. Dan secara umum, syariat kita semuanya indah dalam segala tuntunan dan membawa keadilan, ketenangan dan kebaikan untuk manusia. Kemudian di halaman 36, penulis rahimahullah menjelaskan ciri ahli sunnah. Kata beliau, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Sufyan ats-Tsauriyya wa Malik ibn Anas wa Ayyub as-Sikhtiyani wa Abdullah ibn Aun wa Yunus ibn Ubayd wa Sulaiman at-Taymi wa Syarikan wa Abu al-Ahwas wal Fudail ibn Iyad wa Sufyan ibn Uyayna wal Layth ibn Sa'ad wa ibn al-Mubarak wa Waki' ibn al-Jarrah wa Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi wa Yahya bin Yahya wa Ahmad bin Hanbal. Iya. Wa Ishaq ibn Rahawai fa'lam annahu ala tariq. Baik. Kata beliau, apabila engkau melihat seorang mencintai Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ayyub as-Sikhtiyani, Abdullah bin Aun, Yunus bin Ubayd, disebutkan nama-nama ya dari para a'immah. Ketahuilah bahwa orang itu di atas jalan, di atas sunnah. Ya, saya poinkan dua pembahasan tentang ciri ahli sunnah dan mengenal beberapa imam ahli sunnah. Iya. Di antara ciri ahli sunnah wal jamaah, mereka mengikuti jalan para ulama yang dikenal sebagai simbol menebarkan sunnah. Bukan artinya ulama tersebut maksum dari kesalahan, tidak bisa jatuh di dalam kekeliruan. Bukan itu maknanya. Tapi karena mereka adalah orang yang menyebarkan sunnah, yang merupakan simbol manusia di dalam menyebarkan agama, maka siapa yang cinta kepada mereka, itu artinya dia cinta kepada sunnah. Dan siapa yang benci kepada mereka, itu artinya dia benci kepada sunnah. Iya. Ini yang berjalan di tengah para ulama. Iya. Sebab sesuatu itu dihukumi sesuai dengan indikasinya. Qarina yang menunjukkannya. Iya. Karena itu dikatakan oleh orang Arab, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu hinggap bersama yang semisal dengannya. Ya, burung merpati bergaulnya sama merpati. Burung gagak bergaulnya sama burung gagak. Ya. Kalau lihat ada di tiang listrik burung gagak, itu burung gagak semua. Ya, nah pernah terlihat ada burung gagak, burung merpati, burung elang, ya, bikin majelis begitu satu ya. Ya, mereka berkumpul dengan semisalnya. Itu tabiat. Ya. Dan di dalam syariat kita hukum dengan qarinah itu adalah ketetapan yang diambil. Bahkan di dalam peradilan pun dipakai. Hukum dengan apa? Indikasi. Iya.
Hukum dia indikasi. Karena itu pernah datang dua orang perempuan, kepada Nabi Sulaiman, mengadukan atau bertengkar memperebutkan seorang anak. Yang lebih tua berkata ini anakku. Yang lebih muda juga berkata itu anakku. Kata Nabi Sulaiman, begini saja, anak ini saya akan belah menjadi dua. Saya bagi dua antara kalian. Begitu dengar keputusan Nabi Sulaiman, anak ini akan dibelah menjadi dua. Tiba-tiba perempuan yang lebih muda berkata, "Anda, itu bukan anak saya, sudah anak dia." Kata Nabi Sulaiman, kalau begitu, ini adalah anak kamu. Dia tunjuk kepada perempuan yang lebih muda. Kenapa? Itu indikasi. Sebab seorang ibu lah yang tidak tega melihat anaknya dibunuh. Jadi diambil dari apa? Indikasi di dalam menjatuhkan hukum. Dan ini ada dari tariqah as-salaf. Karena itu kalau misalnya orang pergaulannya memang dengan ahlul bid'ah, orang-orang yang tidak jelas, membelanya, yang dibela adalah orang-orang yang menyimpang, maka itu indikasi kuat bahwa dia semisal dengannya. Karena itu dalam hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Seseorang itu di atas agama kekasihnya. Orang yang dia sukai dan terus bersamanya, maka hendaknya dia lihat siapa kawan yang dia cintai. Nah, baik. Maka di sini ditegaskan di dalam buku-buku akidah. Nah, ini ciri, sebab ini yang dipegang oleh a'immatul Islam. Kalau dia cinta kepada sunnah, maka dia akan cinta kepada Imam Ahmad, cinta kepada Imam Malik, cinta kepada Imam Syafi'i. Sebab mereka ini adalah simbol-simbol tokoh-tokoh di tengah umat yang mengibarkan bendera sunnah. Inilah yang beliau tegaskan di sini. Idza ra'aita ar-rajul, apabila engkau melihat seorang lelaki, yuhibbu Sufyan ats-Tsauri, dia cinta kepada Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri ini Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdullah ats-Tsauri, dari ulama Kufah. Dia rujukan manusia di masanya. Rujukan manusia di masanya Imam Ahli Sunnah, Sufyan ats-Tsauri. Wa Malik bin Anas. Apabila engkau lihat ada orang yang cinta kepada Malik bin Anas, ini Imam Malik, imamnya kota Madinah di masa beliau, simbol di dalam sunnah. Kalau cinta kepada Imam Malik, ini ahli sunnah. Sebab tidak ada yang benci kepada Imam Malik kecuali ahlul bidah saja. Wa Ayyub as-Sikhtiyani. Dan kalau kamu lihat ada orang yang cinta kepada Ayyub as-Sikhtiyani, maka dia adalah ahli sunnah. Ayyub bin Abi Tabimah as-Sikhtiyani, dari imam di masanya, murid Ibnu Sirin. Demikian pula kalau kau lihat ada orang yang cinta kepada Abdullah bin Aun, Yunus bin Ubaid, ini para ulama dari Kufah, Sulaiman At-Taimi. Ini yang dimaksud Sulaiman Ibn Bilal atau Ibn Tarkhan At-Taimi. Ada dua di sini Saya belum periksa, tapi Sulaiman At-Taimi di tingkatan ini ada dua. Wa Syarik yang dimaksud adalah Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Ini imam ahli sunnah di masanya, berpegang dengan sunnah. Walaupun dari sisi riwayat beliau ada kelemahan dari sisi riwayat, tapi dari sisi keimaman dan ketokohan itu dikenal di masanya. Bahkan disebutkan bahwa Syarik An-Nakhai ini kalau beliau turun ke kota, belum lagi sampai beliau di kota sudah gempar kota itu. Mulai dari pemerintahnya, rakyatnya gempar karena Syarik mau masuk ke kota. Nah, ditakuti oleh semua kalangan. Beliau disegani, rahimahullah. Wabal Ahwas, demikian pula Abul Ahwas. Abul Ahwas ini Salam bin Sulaim. Wal Fudail bin Iyad, ini imam kota Mekah, ahli ibadah yang masyhur, Fudail bin Iyad. Wa Sufyan bin Uyainah, ini juga imam
Mekah di masanya. Semasa dengan Imam Malik. Wal-Laits ibn Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi. Dari negeri Mesir. Alimnya negeri Mesir dan muftinya Mesir di masa itu. Al-Laits bin Sa'ad. Iya. Wa ibn al-Mubarak. Ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak Al-Marwazi. Abu Abdurrahman. Ini imam ahli sunnah di masanya. Waki' ibn al-Jarrah. Iya. Abu al-Malih atau Abu Sufyan. Ini juga imam di masanya. Yahya bin Sa'id, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Abdurrahman bin Mahdi. Iya. Yahya bin Yahya Tamimi An-Naisaburi. Ini ulama Naisabur di masanya, guru Imam Muslim. Wa Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad yang terkenal. Ya, nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani Al-Baghdadi, imam negeri Baghdad. Wa Ishaq bin Rahawai. Iya. Ini rekan Imam Ahmad rahimahullah. Jadi kalau cinta kepada orang-orang ini disebut fa'lam annahu ala tariq, ketahuilah bahwa dia di atas jalan. Itu cara mengukur seseorang di atas sunnah. Lihat siapa yang dia sukai, siapa yang dia cintai. Nah, dan di masa ini, iya, kalau ada yang cinta, ini berulang kali disebut oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Kata beliau, kalau ada yang cinta kepada Syekh bin Baz, iya, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Rabi', nah, itu adalah ahli sunnah. Tapi kalau kamu lihat ada orang yang berbicara mencela salah seorang dari ini, kata beliau, fattahimuhu fi dinihi. Ya, berburuk sangkalah kalian terhadap keagamaan orang itu. Pasti ada hal yang nggak beres padanya. Sebab ini manusia-manusia menghabiskan umurnya di dalam membela sunnah, menyebarkan sunnah, meninggikan sunnah Rasulullah. Iya. Maka tidak ada yang benci terhadap mereka kecuali orang-orang yang berpenyakit. Kecuali orang-orang yang berpenyakit. Demikian. Maka ini diantara ciri, ya, para ulama menjelaskan siapa ahli sunnah itu. Ini ada di dalam buku-buku salaf, bukan cuman Imam Qutaibah saja. Ada di dalam Aqidatus Salaf, Ashabul Hadits karya As-Sabuni. Iya. Ada pula di buku-buku yang lainnya. Nah, baik. Setelah itu, setelah menjelaskan ciri ahli sunnah, beliau masuk menjelaskan beberapa ciri ahlul bidah. Iya. Beberapa ciri ahlul bidah. Dan ini pembahasan lumrah ya. Sebab seorang yang mengenal cahaya, iya, dia akan sempurna di atas cahaya, tidak mau keluar dari cahaya, kalau dia pahami keagungan dan kadar cahaya itu. Iya. Bagaimana dia pahami keagungan dan kadar cahaya itu? Dia harus mengenal kegelapan. Dia tahu gelap itu jeleknya, tidak baiknya. Maka dia akan berbahagia di atas apa? Cahaya. Demikian pula, kalau dia kenal yang manis itu akan dipahami nikmat dari manis itu kalau dia kenal yang pahit. Iya. Jadi, lawan dari sesuatu, itu lebih memperjelas sesuatu itu. Dan sesuatu dikenal dengan lawannya. Karena itu dari kesempurnaan agama ini, Rasulullah SAW tidak hanya menjelaskan jalan kebaikan. Beliau juga menerangkan jalan keburukan yang berbahaya bagi umatnya supaya ditinggalkan. Iya. Bahkan Allah di dalam Al-Quran telah berfirman, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Manusia ini, kami sudah beri hidayah, kami tunjukkan dua najd, dua jalan. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan, semuanya digambarkan. Dan Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikian kami merinci ayat-ayat dan supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Iya. Jadi ayat kebaikan semuanya dirinci, dijelaskan, dan supaya tampak jalannya orang yang berdosa. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim,
innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Itu sudah merupakan tugas para nabi dan para rasul. Iya. Karena itulah para ulama di dalam buku-buku akidah, mereka tidak hanya menjelaskan akidah yang benar, pengikut akidah yang benar, pengikut sunnah, mereka terangkan juga akidah yang keliru. Dan siapa, apa ciri-ciri pengikut akidah yang keliru itu? Iya. Supaya dia mampu menghindari kejelekan itu. Sebab mengenal kejelekan bukan dipakai untuk berbuat jelek. Berhati-hati, supaya berhati-hati dari kejelekan. Karena orang yang tidak tahu ada kejelekan, ada bahaya, dikhawatirkan dia jatuh di dalam lubang bahaya, tidak dia sadari. Iya. Karena itu dari kesempurnaan seorang di atas hidayah, di atas petunjuk, dia mengenal jalan lurus dia ikuti, dan dia kenal jalan kebatilan sehingga kuat dia meninggalkannya. Dan dia sangat tahu di mana jalan-jalan kebatilan itu dia tidak akan dekati. Itulah kesempurnaan seseorang, kelengkapan seseorang di dalam mengenal sunnah. Karena itu para ulama wajar di buku-buku akidah menjelaskan jalan yang benar, akidah yang lurus, ciri pengikut sunnah, sekaligus dia terangkan akidah yang keliru, ciri pengikut akidah yang keliru itu. Sini penulis menerangkan ciri ahli sunnah, setelah itu beliau terangkan beberapa ciri dari ahlul bidah, dari kaum khawarij, kaum jahmiyah, kaum qadariyah. Iya. Nah, di halaman 37 dikatakan oleh beliau terangkan ciri kaum murji'ah. Iya. Siapa itu murji'ah? Murji'ah itu dari kata irja. Irja itu artinya mengakhirkan, mengundurkan. Iya. Karena orang-orang murji'ah ini dia mengakhirkan amalan dari keimanan. Amalan tidak dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam penamaan iman. Iya. Itu kaum murji'ah. Dan sudah kita bahas tadi di pembahasan tentang iman yang telah berlalu. Dan akan datang lagi penekanan dari penulis, ya, bahwa di dalam masalah iman, seorang meyakini iman itu keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Amalan bagian dari iman. Sedangkan kaum murji'ah dia keluarkan amalan dari keimanan. Iya. Dia keluarkan amalan dari keimanan. Nah, itu kaum murji'ah. Baik. Sekarang beliau katakan, beliau terangkan bagaimana cirinya. Iya. Kata beliau, wa idza ra'aita ar-rajula yaqulu haula'i syukkak atau asyakkak fahdaruhu fa innahu ala ghairi at-tariq. Apabila engkau melihat, iya, apabila engkau melihat seorang lelaki, dia berkata bahwa mereka, yaitu ahli sunnah, asyukkak, mereka ini para peragu, fahdaruhu, maka hati-hatilah kamu darinya. Fa innahu ala ghairi tariq, sebab orang itu berada di atas selain jalan. Iya. Saya poinkan dua pembahasan tuduhan kaum murji'ah bahwa ahli sunnah adalah apa? Adalah para peragu. Kenapa dikatakan ahli sunnah para peragu? Sebab ahli sunnah di pembahasan iman, ahli sunnah membolehkan untuk berkata saya mukmin insyaallah. Hah? Jadi bolehkan oleh ahli sunnah berkata saya mukmin insyaallah. Karena kaum murji'ah ahli sunnah ini peragu. Ya. Ini kata dia yakin dalam keimanannya, tidak ada insyaallah. Saya mukmin. Nah, begitu. Jelas ya? Nah, ini dibangun di atas dasar prinsip mereka di dalam pemahaman irja'nya. Ya. Sebab kaum murji'ah menganggap iman itu sempurna.
Selalu meyakinkan, tidak ada meragukan. Jelas ya, karena itu tidak boleh berkata insya Allah. Dan ahli sunnah ketika membolehkan seorang mukmin insya Allah, bukan karena mereka ragu, tidak. Iya. Mereka mengatakan mukmin insya Allah. Kenapa? Karena amalan keimanan itu banyak. Amalan keimanan itu apa? Banyak. Tidak mungkin ada yang menjamin dirinya dia mampu melakukan seluruh amalan keimanan. Iya. Karena itu dia berkata insya Allah dia akan apa? Berusaha untuk melakukan seluruh amalan kebaikan tersebut. Itu sisi kenapa dipakai insya Allah. Adapun keimanan, seorang pada dasarnya dia beriman karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mana istisna di kalangan ahli sunnah. Iya. Karena itu di masalah ini kaum Murji'ah menuduh bahwa ahli sunnah itu adalah apa? Adalah para peragu. Iya. Jelas ya? Jadi begitu cirinya. Ada yang berkata ahli sunnah para peragu, nah itu. Ini ciri kaum Murji'ah. Iya. Pembahasan yang kedua, mewaspadai kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah ini letak penyimpangannya adalah di pembahasan iman. Iya. Dan beraneka ragam bahasa-bahasa yang mereka pakai. Dan kaum Murji'ah bertingkat-tingkat. Iya. Tapi pokoknya mereka semua bersepakat bahwa amalan tidak masuk dalam keimanan. Amalan tidak termasuk di dalam keimanan. Iya. Dan ini prinsip Murji'ah, prinsip berbahaya. Dan membawa seorang itu bermain-main dalam agama. Sebab amalan tidak berpengaruh bagi mereka. Jadi sama saja pezina, orang yang sholat, orang yang taat, dengan orang yang peminum khamar, pemabuk, itu sama bagi kaum Murji'ah. Dan dari konsekuensi ucapan mereka, ya, keimanan orang yang beriman sama dengan keimanan para nabi, keimanan para malaikat. Iya. Jelas ya? Itu dari konsekuensi ucapan mereka. Karena iman sama. Iya. Ini membawa untuk bermain-main dalam agama. Ucapan kaum Murji'ah ini. Karena itu diingatkan oleh penulis, tahdaru, hati-hati kalian darinya. Ta'inahu ala ghairi tariq. Sungguhnya dia tidak di atas jalan. Iya. Kemudian di halaman 38 kata penulis rahimahullah, wa idza qala al-musyabbihatu fahdaruhu fa innahu jahmi. Ini ciri kaum Jahmiyah. Kalau ada orang yang berkata ahli sunnah itu musyabbihah, ahli sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk, iya, maka itu adalah kaum apa? Itu ciri kaum Jahmiyah. Ini di pembahasan nama-nama dan sifat. Jadi ahli sunnah ini subhanallah, di pembahasan nama dan sifat mereka berada di jalur pertengahan antara dua kelompok yang keliru di dalam memahami. Kelompok musyabbihah dan kelompok mu'attilah. Kelompok musyabbihah dan kelompok al-mu'attilah. Dua kelompok menyimpang. Iya. Ahli sunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu mazhab ahli sunnah. Dan mereka berpegang dengan ayat, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kaum musyabbihah, mereka katakan bahwa Allah punya tangan. Tangannya sama dengan tangan kita. Punya mata sama dengan matanya kita. Dia samakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Ini kelompok apa? Musyabbihah. Kalau kelompok mu'attilah tidak. Sebaliknya. Dia tiadakan. Dia tolak penetapan nama dan sifat itu. Menolaknya berbeda-beda mereka, beraneka ragam. Karena itu kaum mu'attilah terbagi menjadi beberapa kelompok. Kaum mu'attilah. Ada kelompok Jahmiyah, ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Asy'ariyah, ada kelompok Maturidiyah, dan ada kelompok Kullabiyah. 5 kelompok dari kaum Mu'attilah. Iya. Ada yang menafikan seluruh nama dan sifat seperti kelompok Jahmiyah, kecuali satu sifat saja. Jahmiyah hanya menetapkan sifat al-wujud. Iya, sebab dia tidak berani mengatakan Allah itu tidak ada. Tidak berani. Iya.
Kalau kelompok Mu'tazilah, dia tetapkan nama, tidak dia tetapkan sifat. Jadi nama Allah As-Sami yang maha mendengar, tapi tidak ada sifat mendengarnya. Nama Allah yang maha melihat, tapi tidak ada sifat apa? Melihatnya. Memang aneh-aneh ya, ahlul bidah. Ya, kemungkinan heran. Bagaimana caranya orang dikatakan maha melihat, tapi tidak ada sifat apa? Melihatnya. Nah, itulah ahlul bidah. Dianggap dirinya yang paling cerdas. Padahal, kalau didengarkan oleh orang yang di atas fitrahnya, pasti dia akan mengingkari hal tersebut. Dia akan mengingkarinya. Iya. Kalau kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, ini mengingkari sebagian sifat. Iya. Mengingkari sebagian sifat. Di antara mereka ada yang hanya menetapkan sifat dzatiyah, tapi sifat ikhtiyariyah dia tiadakan. Dan di antara mereka ada yang menetapkan 7 sifat saja dan 8 sifat. Iya. Jelas ya, nama dia tetapkan, tapi sifat hanya 7, 8. Ini semuanya menyimpang dari jalan lurus. Ini kelompok Mu'attilah menyimpang, dan kelompok Musyabbihah apa? Menyimpang. Ahli sunnah berada di tengah-tengah. Ya, ketika datang ke sifat tangan, mereka bawakan ayat. Allah terangkan di dalam Al-Quran, memiliki tangan. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Ahli sunnah berkata, kami tetapkan 2 tangan untuk Allah. Sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak serupa dengan makhluk. Itu ucapan ahli sunnah. Berada di pertengahan. Makanya kelompok Mu'attilah menuduh ahli sunnah sebagai musyabbihah. Dan sebaliknya kelompok musyabbihah menuduh ahli sunnah apa? Mu'attilah. Jelas ya? Maka ini orang yang berkata ahli sunnah musyabbihah itu pasti Jahmiyah. Kata Imam Qutaibah. Dan Jahmiyah ini nisbat kepada Jahm bin Safwan. Iya. Seorang yang mengambil pemahaman agamanya. Iya. Silsilahnya itu silsilah yang kelam. Iya. Jahmiyah ini. Sampai Jahm bin Safwan ini pernah ragu dalam agama. 40 hari tidak pernah sholat. Iya. Dan ini kelompok Jahmiyah menjadi istilah tersendiri. Sebab fitnahnya di tengah umat sangat besar. Hampir seluruh firqah yang datang setelahnya itu ada pengaruh dari pemahaman Jahmiyah. Sebab Jahmiyah menyimpang dalam banyak pembahasan. Di nama-nama dan sifat Jahmiyah Mu'attilah. Di masalah Al-Quran, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini bid'ahnya kaum Jahmiyah. Di dalam pembahasan takdir, orang-orang Jahmiyah Jabriyah ekstrim. Iya, di pembahasan takdir. Di pembahasan iman, orang-orang Jahmiyah Murji'ah kelas ekstrimnya. Di pembahasan ru'yah melihat Allah pada hari kiamat diingkari oleh Jahmiyah. Banyak lagi kesesatan kaum Jahmiyah. Demikian pula diingkari sifat istiwa, ketinggian Allah. Maka hampir semua firqah terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Ya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam nulianya, walidha taqassamatit tawaifu qawlahu wa tawaratuhu irka bisahmani lam yanju min aqwalihi turran siwa ahli al-hadithi wa syi'atil qur'ani. Kata Ibnu Al-Qayyim, karena itulah kelompok-kelompok yang menyimpang saling membagi-bagi ucapan Jahmiyah ini. Dan mereka saling mewarisinya seakan-akan warisan yang sangat berharga. Tidak ada yang selamat dari pendapat Jahmiyah ini kecuali ahli hadits dan yang mengikuti Al-Quran. Itulah ahli sunnah. Mereka yang selamat dari ucapan kelompok Jahmiyah. Ya. Dari sini sudah terbahas ya apa makna Jahmiyah. Saya sudah uraikan juga kesesatan kaum Jahmiyah dan saya sudah uraikan makna musyabbihah. Ini 3 pembahasan yang saya garis bawahi. Saya sudah uraikan ya semuanya. Baik, untuk pembahasan ciri qadariyah insyaallah kita sambung setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.